Marah-marah enggak? Ya marah-marah. Padahal saya menghina kue, bukan menghina pembuatnya. Tapi kalau kita menghina ciptaan Allah, berarti kita menghina Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk yang di Indonesia, kemudian di Malaysia Pak Azam, Pak Perdana, dan Bapak Ibu yang lain di Brunei, di Singapura, dan di beberapa negara di belahan bumi ini. Sebelumnya kami mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, ya, saya atas nama pribadi maupun atas nama Padepokan. Nah, semoga setelah kita menjalankan puasa Ramadan ini, kita betul-betul bisa menjadi fitrah, ya, betul-betul fitrah. Fitrah itu artinya kita betul-betul menjadi diri seperti kita dilahirkan dulu. Jadi kita masih suci, masih belum kecampuran apa-apa, yaitu fitrah. Ya. Jadi memang setelah kita tumbuh dewasa, apalagi tua, ini banyak campuran-campuran yang masuk pada diri kita, ya. Ada yang itu enggak sengaja, ada yang kita sengaja. Jadi kita sengaja memasukkan sesuatu dari luar tubuh kita masuk dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak fitrah lagi. Nah, dalam bulan Ramadan kemarin itu kita digodok, kita dibersihkan, ya, hal-hal yang sifatnya negatif dalam diri kita, ya, baik yang berasal dari ego kita maupun energi-energi negatif yang lain yang di luar diri kita itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan. Kita itu dibersihkan oleh Allah sehingga kita menjadi benar-benar sesuai dengan diri ketika kita dilahirkan, itu fitrah. Nah, untuk menjaga ini memang kita perlu terus berlatih zikir nafas sadar Allah, ya. Kalau berlatih zikir nafas itu memang nggak nyari apa-apa, ya. Zikir nafas itu nggak nyari apa-apa, nggak nyari ilmu, nggak nyari kesaktian. Ya di sini nggak ada kesaktian, nggak ada kekebalan, nggak ada apa. Nah, jadi kita berlatih zikir nafas sadar Allah itu agar kita, kefitrahan kita itu tetap terjaga. Dan kita berlatih untuk menghadap Allah, untuk menyaksikan Allah. Sehingga pada saat usia kita habis nanti, kita itu benar-benar sudah tahu jalan untuk menghadap Allah. Zikir nafas sadar Allah yang kita peroleh di Padepokan itu nggak ada finishnya, nggak ada batasnya. Sesuai dengan sifat Allah yang maha tak terhingga, nggak ada batasnya. Mentok-mentoknya di sini nggak ada. Makanya kita nggak bisa hanya berdasarkan sensasi. Di sini nggak ada sensasi. Sensasi itu dibuang, sensasi itu diabaikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengikuti tahap-tahap sampai level sibghoh. Ya. Level sibghoh pun itu juga nggak terbatas. Ya. Nggak terbatas. Salah satu ciri kita telah mencapai level sibghoh, itu kita mesti melewati nafi isbat. Kita mampu menafikan makhluk, mampu menafikan diri kita, mampu menafikan semesta dan mengisbatkan Allah. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang sibghoh itu mata kesadarannya mampu melihat di sebalik sesuatu yang kita lihat, yaitu Allah. Itu. Jadi kita mampu melihat Allah di sebalik sesuatu yang kita lihat. Ini bukan berhenti pada pemahaman. Ini harus menjadi satu kesadaran yang realita, yang realistis, yang betul-betul fakta pada diri kita. Sehingga
tidak ada urusan yang tidak berurusan dengan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Jadi semua urusan yang berhubungan dengan amanah kita, yang berhubungan dengan peran kita, itu selalu berhubungan dengan Allah. Kita selalu berurusan dengan Allah. 24 jam sehari hidup kita selalu berurusan dengan Allah. Karena Allah itu maha meliputi semuanya. Seluruh perbuatan kita itu diliputi Allah. Seluruh perbuatan sekitar kita diliputi Allah. Ya, kita memang harus, kita diciptakan, diturunkan ke bumi ini dengan tugas, dengan peran. Kita yang sebagai pedagang, kita jual beli pun itu juga berurusan dengan Allah. Nah ini kalau kita nggak sibgoh, kita sulit untuk menyadari Allah di sebalik sesuatu, itu sulit. Ya, pada saat kita melayani penjual, ya, kita mampu melihat di sebalik penjual itu ada Allah. Kita mampu melihat Allah yang kita layani. Ya, kita di perusahaan memimpin sebuah perusahaan. Ya. Dalam mengatur manajemen, dalam berurusan dengan bawahan, kita akan sadar bahwa saya ini berurusan dengan Allah. Sehingga kalau kita dalam setiap aktivitas berurusan dengan Allah, kita tidak akan sombong, Pak. Walaupun orang itu diperankan oleh Allah, Allah tampil dengan kesombongan melalui seseorang itu, tapi kita tidak melihat kesombongannya. Kita melihat Allahnya di situ, sehingga apakah kita mau sombong pada seseorang? Apakah kita mau benci? Apakah kita mau protes? Tidak bisa. Karena apa? Karena di situ kita melihat Allah gitu loh. Kita mau sombong pada Allah, kita mau benci pada Allah. Nah ini. Sehingga otomatis seorang yang sibgoh itu sikap hidupnya itu terbentuk. Sikap hidupnya itu terbentuk. Sikap hidup yang terbentuk ini dipertajam dengan 3T itu. Tasbih, tahmid, takbir. Nah, kalau ada orang marah-marah pada kita, kita jengkel pada mereka, nah, berarti ya kita belum bisa melihat Allah di sebalik itu. Kita belum sibgoh, Pak. Belum nafi isbat. Kita masih mengisbatkan makhluk. Di situ Allahnya hilang. Kalau ada orang marah-marah, lihat di sebalik orang itu apa? Allah. Sehingga kita tidak benci pada makhluk. Kita tidak benci pada kawan kita. Ya. Karena apa? Karena di situ ada Allah. Yang menggerakkan Allah. Yang menanamkan rasa benci juga Allah. Yang membuat suara untuk menjelek-jelekan kita, itu Allah. Kalau Allah nggak bikin suara, Allah nggak memberi kekuatan pada suara itu, dia nggak akan pernah bisa bersuara. Nah, ini pentingnya sibgoh. Jadi, mari kita belajar. Ya. Orang yang sudah sibgoh itu menghindari perdebatan, Pak. Karena apa? Berdebat itu mempertahankan dirinya. Nah, kalau yang kita hadapi, kita sadar itu ada Allah, maka masa kita mau mendebat Allah? Nah itu tidak bisa. Kita selalu menghormati. Nafsi-nafsi lah. Allah membuat mereka seperti itu, Allah membuat kita seperti ini, ya sudah nafsi-nafsi. Tugas kita hanya syiar.
Tugas kita syiar. Allah bikin dia mau terima, mau enggak. Nah, itu bukan tugas kita untuk membuat seseorang sadar Allah. Enggak. Makanya Pak Pur sering katakan, mau keluar, mau masuk, mau belajar, mau enggak peduli, yang penting syiar. Nah ini, karena apa? Karena beliau mampu melihat di sebalik itu Allah. Beliau telah buktikan. Kalau enggak akan bisa lah membuat tahapan-tahapan zikir nafas sampai pada situ. Kita tinggal jalannya aja. Kita tinggal jalan. Beliau sudah tunjukkan jalannya. Ini jalannya. Kita belajar terus. Sampai kapan? Sampai mati. Apakah ada habisnya? Tidak ada habisnya untuk belajar sadar Allah. Jadi kalau ada orang belajar zikir nafas hasilnya apa? Nggak ada hasil mentok-mentok seperti ini. Nah itu ya pemahaman mereka yang mentok seperti itu. Ya minimal lah, minimal. Kita mampu nggak melihat Allah di sebalik yang kita lihat, itu saja. Baik yang bisa dilihat secara kasat mata maupun yang bisa dilihat secara tidak kasat mata. Mencintai Allah adalah mencintai ciptaannya. Itu. Kalau kita menjelek-jelekan ciptaannya berarti sama dengan menjelek-jelekan Allah. Itu. Contoh beginilah. Bapak Ibu membuat kue, disuguhkan pada saya. Mau saya makan, wah kue apa ini? Bisa buat kue enggak? Kue rasanya pahit, dihantamkan anjing kain-kain. Lu kira-kira Bapak Ibu yang buat kue itu marah-marah enggak? Jajan no biar enak. Ngene jarine chef pinter gawe jajan. Marah-marah enggak? Ya marah-marah. Padahal saya menghina kue, bukan menghina pembuatnya. Tapi pada hakikatnya kita menghina pembuatnya. Kalau kita menghina ciptaan Allah, berarti kita menghina Allah. Kalau udah gitu ya, belajarlah. Belajar, mari kita belajar. Belajar untuk sadar Allah, terus belajar sih kok. Sampai minimal kita bisa melihat Allah di sebalik yang kita lihat. Semoga apa yang sampaikan ini bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa berlatih, kita bisa terus berjalan di jalan yang lurus ke Allah.